Bisa, bukan layar. Kurang ngomong. Begini gitu. Oh, Renang. oh iya. Begini kok. Oke. Minta cekap ini. Oke. Boleh bukan apa? Background. Ikonik pun juga belum pun Ini penjelasan aturnya background. Ini siapa? Udah. Ini tas elok dulu. Ini kan tunggu download apa? nih. Lo Oke. Padahal wis tak rekam ket mang. suling. Salah. Oke. Itu kok panjenengan kok mboten wonten gitu. Itu plus Sekarang. Nyala. nggih. Pak Den, bapake kok gak metu nggih wajahe. Kamera. Apa nih? Itu nyala. Coba snap kamera. Berumur apa? Apa nih? Snap kamera dulu ya. Saya sudah. Bapake dereng disetujui Pak Den. Oh iya. Dereng disetujui. Ini mau bilang enggak? Nah. Sudah. Wajahe lho mboten metu. Iya. Sudah bagus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang ada di dalam peserta webinar pengelolaan e-kinerja di PMM. Selamat siang semua. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Alhamdulillah, ya terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam jalur perkara ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita banyak kesibukan mendidik putra-putri peserta didik, tapi kita tetap semangat untuk webinar dengan semangat antusias sekali. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu guru SDN Sebuku 1 khususnya dan umumnya nanti semua peserta yang ikut webinar pada hari ini. Di sini nanti kami menginformasikan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu 1 yang memfasilitasi acara webinar pengelolaan e-kinerja di PMM ini. Untuk selanjutnya acara ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara pengelolaan e-kinerja yang sesuai atau yang lebih baik. Ini nanti kita akan bekerja sama sinau bareng untuk menyelesaikan tuntas pekerjaan kita, yaitu dengan adanya aplikasi PMM ini banyak sekali yang kita kerjakan seperti dalam pengelolaan e-kinerja, SKA dan lain-lainnya nanti. Nah, untuk itu kami tim webinar ini mengajak panjenengan Bapak Ibu guru hebat untuk sinau bareng membahas tentang pengelolaan e-kinerja di PMM. Semoga nanti kedepannya Bapak Ibu guru nanti bisa mengerjakan e-kinerja di PMM itu sangat enjoy, dan nantinya kami harapkan untuk bisa terwujud dengan suksesnya acara webinar ini untuk memberi kemudahan, memberi solusi kepada pandangan semuanya. Untuk itu langsung saja acara kita mulai. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan setengah 12 lebih ya. Jadi nanti webinar launching perdana buku 1 akan kita mulai, tapi sudah dibuka oleh pengurus komunitas belajar berkreatif 1. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita sambil menunggu yang sebelum gabung ya. Jadi nanti yang dijelaskan adalah yang kemarin kan sudah cara mengisi RHK.
Dan nanti ini yang dijelaskan adalah bagaimana cara mereset Bu. Itu kemarin sudah mengajukan jangan barangkali ingin dirubah karena nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita ya. Cara mereset. Sambil nunggu narasumber, Bapak Ibu bisa menikmati cemilan yang ada di meja Bapak Ibu semua. Kita duduk dulu sekitar 2 menit ya sambil nunggu narasumber. Kita nunggu azan dulu nggih Bapak Ibu peserta. Baik Bapak Ibu semuanya, kita memulai ya karena narasumber kita sudah gabung. Bapak Ibu siapkan laptopnya, barangkali bisa langsung mempraktekkan. Kita bantu dulu narasumbernya yaitu Bu Leli Ardianisi, salah satu pengurus Kombel kita, dan juga beliau sebagai kepala sekolah SDN. Untuk Bu Leli, mic-nya dinyalakan. Gimana Bu Leli, sudah siap menyampaikan materi ke peserta? Baik, Bapak Sudarsono, apakah suara saya bisa terdengar? Sampun nggih, bisa terdengar dengan jelas ya? Bagaimana Bapak Ibu? Jelas suaranya, tampilannya? Baik.
monggo silakan Bu Loli untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya buka dengan pantun. Di tepi ladang banyak bongkahan batu. Di tengahnya ada pohon berjumlah 7. Selamat datang Bapak Ibu Guru dari Gugus 1. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih telah menghadiri kegiatan webinar perdana pada komunitas belajar Gugus 1 Kecamatan Kudus. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru peserta dari luar Gugus 1, Bapak Firman, selamat siang. Terima kasih Pak Firman dan juga Bapak Ibu Guru yang lain, sepertinya juga banyak yang bergabung di sini. Bapak Ibu, kita saling belajar. Di sini saya bukan yang paling paham, tetapi saya hanya menyampaikan atau berbagi atau sharing informasi yang kami peroleh dari sosialisasi pengelolaan kinerja di dinas yang dilaksanakan di Kecamatan Kudus tadi. Kebetulan tadi Pak Firman juga mengikuti, jadi mungkin nanti Pak Firman bisa berbagi juga. Bapak Ibu, mohon izin untuk mengulangi atau merefresh materi. Saya izin untuk share screen. Barangkali bisa dibantu moderator bisa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah tampil share screen saya? Sudah, Bu. Terima kasih. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Sudarsono dan Ibu Eni pada saat KKG hari Kamis ya. Saya mengulang sedikit untuk Ibu terkait dengan regulasi pengelolaan kinerja guru dan ini adalah dokumen yang mendasari transformasi pengelolaan kinerja, yaitu Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 dan seterusnya. Selanjutnya, mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini Bapak Ibu, jadi bagi para ASN, pemimpin ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mengelola kinerja pegawai secara individu maupun secara kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ada peserta webinar yang tidak sedang berbicara, mohon unmute ya, biar suaranya bisa terdengar dengan jelas, kita bergantian berbicaranya. Terima kasih. Mulai Januari 2024, proses pengisian SKP Anda akan menjadi lebih praktis, lebih relevan, dan bermakna dengan fitur pengelolaan kinerja. Karena di sini lebih praktis, Bapak Ibu sudah tidak menggunakan kertas atau print out, hanya bukti dokumennya yang diupload saja. Oleh karena itu, Anda dan para pendidik lainnya bisa lebih fokus dalam meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan. Dengan pengelolaan kinerja melalui PMN ini, perencanaan bisa dilaksanakan dengan lebih praktis, pelaksanaannya dilaksanakan lebih relevan, dan penilaiannya bisa lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid.
Berikut siklus pengelolaan kinerja dilaksanakan sebanyak 2 kali Bapak Ibu, mulai Januari hingga Juni. Ini yang pertama. Jadi perencanaan di bulan Januari, pelaksanaan di bulan Februari hingga Mei, dan penilaian di bulan Juni. Untuk yang kedua, di semester yang kedua, perencanaan di bulan Juli, pelaksanaan di bulan Agustus hingga November, dan penilaian di bulan Desember. Siapakah yang harus menggunakan fitur pengelolaan kinerja melalui ASN ini? Adalah seluruh pegawai negeri, baik guru maupun kepala sekolah ASN. Jadi pegawai negeri, P3K, seperti itu. Bagi non-ASN, misalnya untuk yang BTP, Anda juga dapat memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja ini untuk ikut meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi disarankan atau dianjurkan bagi ASN, PNS dan P3K ini diwajibkan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian fitur pengelolaan kinerja di PNM sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi, Anda tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-kinerja BKN. Nah, tetapi untuk Kabupaten Mojokerto yang semula tidak menggunakan e-kin BKN, tapi memiliki aplikasi e-kinerja daerah yang namanya Suwita, maka untuk itu keputusan atau kebijakan bergantung pada BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Semestinya atau idealnya kita menggunakan e-kin BKN karena sudah terintegrasi pada PNM, jadi semestinya kita hanya mengakses pengelolaan kinerja di PNM gitu. Jadi bergantung dikembalikan lagi pada BKPSDM daerah dan Mojokerto. Informasi yang kita peroleh, yang kami peroleh pada hari ini tadi, untuk tahun 2024 ini masih mengakses Suwita. Begitu. Jadi belum ada keputusan secara resmi dari BKPSDM, sehingga informasi dari Kokapten Kabupaten Mojokerto tadi masih mengakses Suwita di tahun 2024, sambil menunggu informasi kepastian dari BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, manfaat pengelolaan kinerja seperti ini. Nah, mengapa sih kita harus melaksanakan pengelolaan kinerja di PNM? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi pengelolaan kinerja di PNM ini menjadi konversi perolehan angka kredit tahunan. Jadi kita sudah tidak perlu mengumpulkan bukti fisik untuk pengajuan DIPAK dan lain sebagainya seperti tahun-tahun kemarin. Cukup dengan mengerjakan pengelolaan kinerja di PNM. Nanti pada akhir tahun akan dikonversikan untuk memperoleh angka kredit tahunan. Yang kedua, sebagai persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru atau sertifikasi dengan penilaian kinerja minimal baik. Yang ketiga, sebagai persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan penilaian kinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, seperti itu tadi Bapak Ibu, kebijakan memang berubah-ubah, jadi lebih baik kita menyesuaikan diri, kita ikuti transformasi kinerja yang ada. Dan yang terakhir ini untuk pembaharuan perpanjangan kontrak guru ASN P3K. Nah, seperti ini Bapak Ibu, penjelasannya seperti ini. Tapi nanti pada pelaksanaannya bagaimana kita ikuti informasi-informasi selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah variabel dalam pengelolaan kinerja. Mungkin kemarin sudah dipahamkan, saya ulang sedikit saja. Yang pertama yang diprioritaskan ini adalah praktek kinerja, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Pada praktek kinerja ini
variabel penilaian. Praktek kinerja ini sebagai penilaian. Sedangkan pada pengembangan kompetensi hanya sebagai variabel pertimbangan. Jadi tidak dinilai. Kemudian yang ketiga, perilaku kerja. Perilaku kerja ini juga sebagai variabel penilaian. Yang terakhir, dokumen akuntabilitas. Ini adalah dokumen-dokumen yang wajib dikumpulkan atau diupload nanti setelah Bapak Ibu merencanakan RHK. Untuk praktek kinerja, siklusnya seperti ini. Bapak Ibu membuat rencana hasil kerja ini berdasarkan rapot pendidikan. Pada rapot pendidikan itu ada indikator D1. D1 itulah yang akan diturunkan kepada Bapak Ibu tergantung dengan hasil rapot pendidikan masing-masing lembaga atau masing-masing sekolah. Jadi nanti akan diberikan rekomendasi bagi sekolah-sekolah yang misalnya memiliki rapot pendidikan, misalnya ada yang merah atau kuning, nah itu akan direkomendasikan. Yang direkomendasikan itulah yang akan panjenengan pilih karena yang diutamakan. Sedangkan bagi lembaga yang tidak memiliki warna merah atau kuning, warnanya sudah hijau semua, berarti sudah baik semuanya, maka yang dipilih berdasarkan kesepakatan Dewan Guru bersama kepala sekolah, seperti itu. Jadi siklusnya seperti ini, Bapak Ibu berdiskusi dulu, kemudian setelah berdiskusi pada bulan Februari Bapak Ibu melaksanakan observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi. Ini Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah diturunkan dari indikator D3. Tentunya berbeda indikatornya dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, ini tadi lini masanya Bapak Ibu di bulan Januari merencanakan. Jadi sampai 31 Januari kita hanya merencanakan. Tetapi ini tadi disampaikan oleh Ibu Kapten bahwasanya tanggal 28 Januari harus sudah disetujui semuanya. Harus sudah disetujui semuanya oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari kita merencanakan, Februari berdiskusi persiapan. Berdiskusi persiapan ini misalnya terkait dengan jadwal yang akan disupervisi atau diobservasi, kelas mana yang akan diobservasi, jam berapa, kemudian karakter apa yang ingin ditonjolkan nanti, dan seterusnya. Ini kalau bisa saya sebut seperti supervisi akademik Bapak Ibu. Jadi sebelum melaksanakan tentunya berdiskusi dulu antara guru dengan kepala sekolah terkait indikator apa yang ingin diobservasi oleh kepala sekolah. Itu dilaksanakan hingga bulan Mei. Dan bulan Juni kepala sekolah melakukan penilaian, refleksi tindak lanjut dan penilaian. Begitu pula pada semester berikutnya direncanakan di bulan Juli dan dilaksanakan Agustus hingga November, kemudian dinilai pada bulan Desember. Berikutnya Bapak Ibu, ini 8 indikator praktek kinerja guru yang diturunkan dari D1 rapot pendidikan. D1 indikator D1 kualitas pembelajaran pada rapot pendidikan. Tentunya Bapak Ibu kemarin sudah melihat 8 indikator ini apa saja. Yang perlu disepakati adalah disesuaikan dengan rapot pendidikan yang merah. Jadi supaya pelaksanaannya ini tertuju pada perbaikan pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Gitu. Nah, diperbolehkan dalam satu sekolah sama indikatornya. Artinya seluruh guru memilih indikator yang sama untuk SKP ini diperbolehkan. Tujuannya ya perbaikan pembelajaran yang akan dituju ini bisa tercapai dengan baik, begitu. Betul-betul bisa terlihat hasilnya.
Kalau misalnya tidak sama Bu, boleh juga boleh. Misalnya untuk sekolah yang besar, SMP, SMA seperti itu, karena jumlah gurunya banyak, maka bisa dibagi sesuai dengan rapot pendidikan yang merah tadi. Misalnya di rapot pendidikan yang merah ada 3, maka gurunya bisa dibagi indikatornya ke dalam 3 indikator tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk sekolah dasar yang jumlah gurunya 6 rombel seperti itu, lebih baik saya sarankan untuk disamakan saja indikatornya. Baik Bapak Ibu, ini indikator untuk kepala sekolah. Bukti dukung praktek kinerja. Jadi bukti dukung pada saat pelaksanaan RHK ini berupa modul ajar atau RPP ya Bapak Ibu. Misalnya nanti saya melaksanakan observasi pada kelas 3. Pada saat itu materi apa yang disampaikan, maka modul ajar tersebutlah yang perlu diupload atau bukti dukung sebagai bukti dukungnya yang akan diupload. Yang selanjutnya, yang tadi praktek kinerja ya Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi kemarin yang sudah penjelasan pelajari tentang RHK itu ya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwasanya di sini pengembangan kompetensi ini bukan yang utama, tetapi sebagai variabel yang dipertimbangkan. Pertimbangan untuk penilaian SKP Bapak Ibu di akhir tahun. Untuk RHK pengembangan kompetensi ini minimal 32 poin hingga 128 poin, ini predikatnya adalah baik. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil poin minimal 32 atau jangan dipres misalnya 40 begitu, itu sudah baik. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang mengumpulkan poin sampai 128, predikatnya juga baik. Begitu ya, sesuai ekspektasi atasan. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa memilih RHK sesuai dengan minat dan pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi tentunya setiap guru tidak harus sama untuk penentuan RHK-nya. Mungkin ini yang sudah dibagikan kemarin lembarannya Bapak Ibu, sama seperti ini. Saya nanti tidak mempraktekkan cara mengisi RHK ya Bapak Ibu, karena mungkin kemarin sudah dijelaskan cara mengerjakannya ya, tutorial mengerjakannya. Kita hanya lebih membahas atau lebih mendalami tentang bukti dukung dari pengembangan kompetensi. Seperti ini, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Berarti Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri sampai upload aksi nyata dan memperoleh sertifikat topik. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu dalam menyusun RHK tidak harus selalu yang bukti dukungnya itu sertifikat. Jadi Bapak Ibu tidak harus selalu berburu sertifikat. Di sini ada RHK yang mudah juga dikerjakan seperti yang kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari, seperti yang nomor 2 ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya satu guru akan berperan sebagai pelaku. Artinya satu guru ini yang akan menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Dan satu guru lagi ini sebagai observer atau sebagai pengamat, gitu. Nah, apa saja yang akan diamati itu nanti ada rubriknya atau instrumennya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu bergantian. Yang tadinya menjadi observer atau pengamat
sekarang berganti menjadi pelaku atau yang melaksanakan pembelajaran. Sedangkan guru yang tadinya menjadi pelaku maka berganti menjadi observer atau pengamat gitu Bapak Ibu. Nah, apa bukti dukung yang di-upload nanti? Hanya berupa laporan tentang pengamatan tersebut, pengamatan yang sudah dilaksanakan tersebut. Tentunya mulai persiapan, pelaksanaan, kemudian refleksi dan tindak lanjut begitu. Nanti bisa saya share juga seperti apa bentuk laporannya, dan ini poinnya juga cukup besar Bapak Ibu, 8 poin tanpa mengikuti webinar atau fintech dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Ini dengan melakukan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi kegiatannya berbagi praktik baik. Memang sangat besar, poinnya 36 poin, tapi minimal melaksanakan 3 kali kegiatan. Saya beri contoh, yang sewu tadi Pak Firman sudah bertanya kepada Bu Kapten, maka saya ulas di sini. Misalnya pada SLCC PGRI Kabupaten Mojokerto melaksanakan BIMTEK sebagai penggerak komunitas, ini bisa melaksanakan 3 kali kegiatan tersebut. Nah, bagi panitia atau penggerak komunitas belajarnya, di dalam PNM ini terdapat 3 penggerak komunitas. Nah, inilah yang bisa digunakan. Contohnya pada asosiasi seperti itu tadi. Nah, ini bisa digunakan selama 1 semester 3 kali kegiatan. Maka sertifikatnya berbunyi sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, 3 kali sertifikat ini sudah memperoleh 36 poin. Selanjutnya, nomor 4, Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan melalui kegiatan KKG seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan KKG dengan bergantian narasumbernya itu. Materi yang disampaikan adalah praktik baik pembelajaran yang penjenengan laksanakan, seperti terkait P5 atau lain sebagainya. Penjenengan bisa bergantian. Jadi narasumbernya tidak harus narasumber yang sama, tidak selalu saya, tidak selalu Pakar, ini dan sebagainya. Bergantian dari murid 1, jadi 1, jadi 2, canggu bergantian. Ini bisa Bapak Ibu. Jadi berdurasi 2-3 jam. Ini poinnya 8 poin. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, yang mengikuti berbagi praktik baik tadi juga mendapatkan 4 poin. Yang menyampaikan materi 8 poin, yang mengikuti atau sebagai pesertanya itu penjenengan mendapatkan 4 poin. Jadi sertifikatnya ada 2 macam, sebagai narasumber dan sebagai peserta. Kemudian untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek, misalnya pendidikan guru penggerak. Untuk angkatan 9 ada ya di buku 1 ya. Ini tadi hasil diskusinya dengan Bu Kapten, tergantung sertifikatnya yang keluar. Jika keluarnya nanti di bulan Juli, bisa direncanakan di RHK semester sekarang. Tapi kemungkinan bila terbitnya sertifikat itu setelah bulan Juli, lebih baik direncanakan di semester depan, dan di bulan Juli atau bulan Desember. Nah, kalau sudah merencanakan ini
program guru penggerak, apakah sudah tidak merencanakan yang lain? Sudah, tidak usah merencanakan kegiatan yang lain karena penjenengan poinnya sudah 128. Jadi penjenengan satu semester selama 6 bulan tinggal tengok-tengok mawon karena penjenengan sudah memiliki poin 128 gitu. Bapak Ibu bagi anggota guru penggerak. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Nah, ini kita yang mengikuti, ini berarti 2-3 hari ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan informasi Kabupaten juga, pada sertifikat itu tidak ada pengaruhnya dari jam pelajaran atau JP-nya itu sudah tidak menjadi pengaruh. Artinya kalau dulu 32 JP sudah tidak seperti itu. Intinya kalau webinar atau seminar cukup 1 hari 2-3 jam. Kalau BIMTEK 2-3 hari. Ini sudah setara dengan 8 poin. Seperti itu. Jadi mengikuti BIMTEK-nya 2-3 hari seperti yang dilaksanakan oleh SLCC DKI Kabupaten Mojokerto itu sebanyak 2-3 hari. Nah, bisa mengikuti seperti BIMTEK tersebut, penjenengan sudah mendapatkan 8 poin. Nomor 8 tidak perlu. Nomor 9 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu penjenengan mengikuti seminar baik online maupun offline. Jadi seminar yang online, jadi namanya webinar. Webinar ini cukup 1 hari 2-3 jam, penjenengan sudah memperoleh 4 poin. Buktinya adalah sertifikat. Seperti yang kita laksanakan hari ini, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena dari daftar hadir tersebut akan link pada sertifikat. Selanjutnya, peraih pengakuan atau penghargaan boleh Bapak Ibu jika panjenengan ingin merencanakan memperoleh penghargaan di semester ini. Nanti saya ikut lomba, nanti bulan Maret saya menang misalnya begitu, Jika tidak, kita ambil yang ini aja ya, aman-aman saja. Nomor 11, penelaah aksi nyata. Berarti kita harus mengikuti pendidikan penelaah aksi nyata di PNM. Nomor 12, nomor 13 itu juga sama. Maka kita harus mengikuti dulu pendidikannya atau pembekalannya di PNM. Jadi tidak semata-mata kita menelaah gitu saja tidak bisa, tapi kita harus sudah terdaftar sebagai penelaah dalam PNM. Selanjutnya 14 juga sama, 15 juga sama, 16 juga begitu. Jadi ini terkait dengan PNM, artinya panjenengan harus mengikuti dulu pendaftarannya, seleksinya di dalam PNM. Nah, yang nomor 17 ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, ini tadi kegiatannya berupa misalnya kegiatan coach, begitu di sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru, begitu bisa. Atau di sini ada pengajar praktik tentunya pada kegiatan guru penggerak yang bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Jadi mungkin ini yang dilakukan adalah kegiatan pendampingan individu atau lokakarya, gitu ya. Nah, 2-3 jam setara dengan 12 poin, gitu. Nah, yang diupload adalah sertifikat dari pengajar praktik. Yang terakhir, meningkatnya kompetensi sebagai peserta rajin. Bukti dukung yang diunggah oleh kepala sekolah. Yang pertama kurikulum, yang kedua nanti rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah, dan yang terakhir dokumen refleksi dari siklus terakhir, siklus terakhir setelah perencanaan, kemudian setelah perencanaan kerja observasi hingga pada refleksi tindak lanjut. Nah, ini yang perlu diupload oleh
kepala sekolah berdasarkan instrumen atau rubrik. Yang terakhir Bapak Ibu, perilaku kerja. Perilaku kerja sesuai dengan indikator berakhlak ya Bapak Ibu. Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Artinya apa? Ini adalah janji Bapak Ibu sebagai ASN atau sebagai pegawai negeri dari perilaku kerja panjenengan. Janji perilaku kerja panjenengan. Seperti itu nggih. Jadi yang sudah panjenengan pilih itulah yang harus panjenengan buktikan. Begitu. Jadi nanti kepala sekolah mengamati perilaku kerja panjenengan yang sudah panjenengan pilih tersebut sudah terlihat apa belum, sudah nampak apa belum. Nah, itu nanti penilainya adalah kepala sekolah bagi guru. Sedangkan bagi kepala sekolah siapa yang menilai? Yang menilai adalah pengawas atau dinas pendidikan. Tugas tambahan, terkait tugas tambahan tadi Bapak Ibu, tugas tambahan ini opsional ya Bapak Ibu, artinya tidak harus ada, tapi lebih baik jika ada karena sebagai pertimbangan itu tadi sebagai tambahan, mempertimbangkan dari perilaku kerja tadi. Nah, tugas tambahan ini bukti-buktinya berupa laporan disertai SK. Jadi tidak SK saja nggih Bapak Ibu, tapi juga laporan pelaksanaan kegiatan tersebut. Misal saya beri contoh, panjenengan diberikan tugas sebagai pembina ekstrakurikuler misalnya Ibu kepala sekolah, maka yang panjenengan laporkan adalah kegiatan ekstrakurikuler tersebut yang Ibu laksanakan atau panjenengan diberikan tugas tersebut selama 1 semester. Nah, dilengkapi dengan SK yang sudah diberikan kepada panjenengan. Nah, untuk tugas tambahan ini monggo Bapak Ibu pilih yang ada, jadi tidak mengada-ada nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah yang memberikan tugas. Penilaian dalam pengelolaan kinerja, ini Bapak Ibu yang perlu panjenengan pahami. Jadi hasil pengerjaan kita dalam pengelolaan kinerja pada PNM nanti, hasil akhirnya adalah berupa predikat kinerja. Predikat kinerja hanya berupa sangat baik atau baik begitu. Baik berarti antara 32 poin sampai 128 poin tadi. Predikat baik. Nah, persentasenya berarti 100%. Kalau sangat baik 150%. Nah, inilah yang akan dikalikan dengan faktor pengalinya untuk mendapatkan angka kredit akhir tahun, gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan saya mendapatkan predikat kinerja baik 100%, karena saya ahli muda, berarti 100% dikalikan 25, gitu. Sehingga angka kredit saya ya hasil dari pengalian tersebut. Ini ilustrasi yang ada di sini. Misalnya seorang guru muda mendapatkan predikat kinerja sangat baik, berarti 150%. Akan mendapatkan angka kredit berapa? 150% dikalikan 25, karena ahli muda koefisien angka kredit tahunan 25, sehingga angka kredit yang diperoleh pada tahun tersebut 37,5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh saja, ilustrasi ya Bapak Ibu, jadi contoh angka kredit kita berapa sih nanti akhirnya di akhir tahun yang kita peroleh. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya guru ahli media mendapatkan predikat baik, berarti 100% kali 37,5 karena ahli media. Nilai angka kreditnya 37,5. Sedangkan ada satu guru lagi ahli muda mendapatkan predikat sangat baik, berarti 150% dikalikan 25, hasilnya 37,5, sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini maka kesimpulannya Bapak Ibu tidak perlu berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat gitu. Oke, kita ambil aja standar minimal lah, tidak terlalu ngepres, tetapi sudah cukup, artinya dirasa Bapak Ibu betul-betul bisa memenuhi perencanaan RHK
RHK panjenengan tersebut. Jadi tidak terlalu bermuluk-muluk, apalagi ini baru pertama kalinya kita mengerjakan RHK atau pengelolaan kinerja dalam PMK. Iya, suruh bangka kan. Jadi saran saya, silakan didiskusikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, sekiranya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi juga ada pertanyaan, misalnya panjenengan merencanakan itu dengan poin yang sangat tinggi, ternyata panjenengan tidak bisa memenuhi poin tersebut meskipun sudah mencapai minimal 32 misalnya. Dan panjenengan sudah mencapai 32, tapi perencanaan panjenengan misalnya 48 begitu ya. Padahal panjenengan sudah 32 gitu. Ternyata di akhir tahun nanti SKP tersebut tidak bisa dicetak begitu. Ya. Jadi betul-betul panjenengan secara bijak untuk menyusun RHK tersebut, ya. Meskipun sudah mencapai 32. Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu, saya share screen yang saya sampaikan tadi, seperti apa bentuk laporan untuk observasi untuk RHK. Maaf Bapak Moderator, saya waktunya sampai jam berapa nih? Ya sebenarnya 30 menit Bu, tapi nggak apa-apa kalau materinya masih banyak bisa disampaikan biar peserta lebih jelas lagi. Oke, akan saya percepat. Bapak Ibu, ini contoh laporan pelaksanaan tahap persiapan observasi praktik pembelajaran yang saya sampaikan pada RHK 2 yang saya tampilkan tadi ya Bapak Ibu ya, yang panjenengan bisa mendapatkan 8 poin. Artinya tidak pakai sertifikat, jadi bisa pakai laporan seperti ini. Satu guru menjadi observer, satu guru menjadi pelaku. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Misalnya apa pembelajaran yang ingin disampaikan itu tadi, kemudian apa saja yang akan diamati, kegiatan awalnya seperti apa, di akhirnya apa yang diamati, hasil pengamatan aspek kegiatan akhir pada dokumen modul ajar. Misalnya sudah memuat kegiatan, membuat kesimpulan, refleksi, asesmen penilaian, pemberian tugas, memuat kegiatan pengukuran. Sudah cukup sesederhana itu Bapak Ibu. Misalnya yang terjadi di dalam kegiatan inti tadi seperti apa, hasil pengamatannya tadi seperti apa, misalnya sudah memuat kegiatan literasi, tanya jawab, diskusi siswa, kegiatan sudah berpusat pada murid, memuat kegiatan komunikasi, berpikir kritis, kreatif, kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, langkah-langkah kegiatan inti mudah dipahami oleh murid. Sudah cukup seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi pengelolaan kelasnya seperti apa sudah ditandatangani oleh observer, pelaku, dan kepala sekolah. Selanjutnya berganti yang observer menjadi pelaku, pelaku menjadi observer. Hanya seperti ini saja Bapak Ibu, panjenengan bisa laksanakan di dalam kelas bersama teman sejawat. Panjenengan sudah mendapatkan 8 poin seperti itu ya. Misalnya maaf ini terlihat ya apa tidak nampak ya. Nah, bagaimana, sudah nampak Bapak Ibu? Masih belum. Sekarang sudah? Belum. Baik, nanti saya share di grup saja contoh laporan dari RHK observasi teman sejawat tadi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tombol yang perlu saya sampaikan untuk tombol di sini menurut informasi yang kami peroleh hari ini tadi, sertifikat tombol legalitasnya cukup dari ketua tombol, begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang
dalam PNM ini kita betul-betul dipermudah Bapak Ibu karena tidak ada aturan yang mengikat legalitas sertifikat webinar begitu. Jadi tidak ada aturannya seperti apa. Jadi kombel dalam sekolah pun, kombel di sekolah pun, kombel kecil pun sudah bisa mengeluarkan sertifikat oleh penyelenggara yaitu kepala sekolah. Cukup kepala sekolah. Kalau kombelnya dari gugus cukup dari ketua kombel begitu informasi yang saya dapat. Kemudian untuk tentang riset ya Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh mungkin Pak Ter atau Pak Doyo cara riset ya. Cuman yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, tombol riset atau pengajuan riset ini diupayakan seminimal mungkin. Artinya bila mana RHK itu tidak urgent yang harus diganti begitu, saya sarankan tidak melaksanakan riset atau perbaikan ya. Jadi yang sudah penjenengan rencanakan atau penjenengan sudah disetujui oleh kepala sekolah ya sudah itu saja dilaksanakan, kecuali memang betul-betul urgent ini keliru, saya tidak bisa melaksanakan atau membuktikannya nanti ya baru penjenengan bisa melaksanakan atau melakukan riset RHK panjenengan karena dari riset tersebut nanti banyak hal-hal yang bisa fatal ya Bapak Ibu ya begitu, dan satu kali kesempatan untuk riset. Oleh karena itu betul-betul didiskusikan, disepakati dengan Bapak Ibu kepala sekolah supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Terus kadung disetujui anak sing salah misalnya begitu ya Bapak Ibu. Betul-betul kalau itu betul-betul bisa kita laksanakan, kita realisasikan, baru kita ajukan ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah betul-betul sebelum mengklik setuju, disetujui, mohon kiranya Bapak Ibu kepala sekolah berdiskusi dengan Bapak Ibu gurunya. Bisakah ini direalisasikan? Mampukah Bapak Ibu untuk merealisasikannya seperti itu? Kalau betul-betul mampu merealisasikan, oke. Jadi saran kami, penjenengan ambil RHK yang aman-aman saja Bapak Ibu, yang gampang, yang bisa kita laksanakan, betul-betul kita laksanakan begitu saja, supaya tidak terjadi kesalahan dan kita bisa betul-betul bisa merealisasikan RHK yang sudah kita buat. Betul ya Bapak Ibu. Untuk materi kemarin saya lihat di link KKG sudah ada, mungkin nanti saya menambahkan beberapa saja, tambahan saja ya Bapak Ibu. Nanti akan saya upload juga di link yang sudah di-share kemarin. Mungkin itu informasi yang bisa saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin selanjutnya nanti beberapa guru bila masih ada waktu ya, silahkan untuk presentasi RHK yang sudah dibuat begitu ya. Bapak Ibu masih tanya jawab, mungkin nanti bisa dibuka dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Lali atas penjelasan materi tentang RHK. Barangkali Bapak Ibu peserta ingin bertanya langsung ke Bu Lali, silakan klik raise hand ya. Biar nanti Bu Lali bisa menjawab. Kita batasi aja berapa? 5 ya pertanyaan. Monggo, silakan yang ingin bertanya tentang RHK. Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu langsung ke penjelasan ini saja. Ada itu Pak, khusus bisa Semala Rayu. Baik, bisa Semala. Silakan barangkali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mengenai RHK tadi, Kak. Yang masalah pengajuan RHK, misalnya gini, kan RHK itu kan ada poin-poinnya. Maaf bisa dari mana Ya. ya? Oh, saya di buku dulu, Pak. Oh, dari Bengkulu. Ya, di sini saya mau nanya masalah RHK. Itu kan ada beberapa poin kan. Per semesternya kita cuma 32 kan, Pak? Pak? Iya, iya, iya. Lanjut Bu. Pertanyaannya apa Bu Susmala? Misalnya kita sudah mengajukan lebih dari target seperti itu, apa harus sesuai dengan yang kita RHK-kan atau misalnya boleh kita sesuaikan dengan pas poinnya saja? Kalau kelebihan gimana gitu, Pak? Jadi pertanyaannya ibu ini dalam satu semester mengajukan 32 poin tapi ibu mempunyai 44 gitu. Iya. Tapi ibu memenuhi cuma 32 poin gitu. Kalau misalnya terpenuhi lebih gimana? Kalau kurang bagaimana, Pak? Ya, bagaimana menurut kelebihan poin gitu. Ya, baik, bisa saya jawab, benar? Oke, baik, bisa semula. Jadi untuk poin, terkait poin memang antara 32 sampai 128 poin itu sudah predikat baik. Jika ibu sudah membuat RHK, ya, poin ibu itu sudah tertulis atau sudah direncanakan dan sudah setujui, misalnya 32 poin, gitu ya. Tapi nanti ketika di akhir bulan Juni ternyata ibu mengumpulkan atau bisa membuktikan pengembangan kompetensinya melebihi 32 poin begitu ya, maka sisanya ibu tidak bisa memasukkan lagi karena RHK itu kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah maka tidak bisa diedit lagi dan juga tidak bisa diakumulasi semester berikutnya, tidak bisa karena penilaiannya sesuai dengan waktu yang berjalan. Jadi kita periode penilaiannya misalnya bulan Juni sampai Januari hingga Juni begitu ya Bu. Nah ini ya cukup Januari sampai Juni. Sertifikat atau apa segala macam yang kita peroleh di bulan Januari sampai Juni untuk membuktikan pengembangan kompetensi pada periode penilaian ini. Jadi bila ibu melebihi poinnya maka tidak bisa dimasukkan. Jadi segala perlu berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin, ya, tidak perlu berlomba-lomba untuk mengumpulkan sertifikat, sudah cukup sesuai RHK yang sedang ibu rencanakan. Itu bisa sebenarnya. Oh ya. Iya, untuk pertanyaan satu boleh lagi kan? Ya. Untuk kalau misalnya kita memilih peserta pelatihan di layar dari PMM gimana kan? Boleh di grup yang lain diakui? Boleh, ya saya jawab ya, izin menjawab bisa semua. Semua bimtek atau webinar atau seminar tidak harus dalam PMM. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kombel yang kita ikuti atau kegiatan kombel ini tidak harus di dalam PMM. Kombelnya tidak terdaftarkan di PMM pun juga diakui. Gitu. Nah, kecuali pada RHK yang terkait dengan PMM, gitu ya. Misalnya pelatihan mandiri harus di dalam PMM. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu Susmala. Salam dari Mojokerto gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan raise hand barangkali ingin bertanya seperti Bu Susmala. Masih ada waktu. Baik. Bisa lewat kolom chat ya, nanti bisa dibaca oleh narasumber kita. Kalau Bapak Ibu ini langsung bertanya, kalau ingin kayak bisa semalam tadi bisa resen nanti bisa dinyalakan kameranya. Baik Bapak Ibu silakan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Baik, karena nggak ada yang tajam ya, karena waktu kita terbatas.
Sekarang coba Bu, nanti ada yang mau presentase ini nanti dari lembaga di buku 1 karena beliaunya sudah mengerjakan dan ingin bertanya apakah sudah bagaimana minta masukannya. Jadi nanti ada beberapa perwakilan dari buku 1 ingin menunjukkan RK-nya yang sudah disimpan di draft. Kita mulai dari SDN Jetis 2. Monggo. Silakan. Harus bisa respon. Volumenya Pak Aris. Iya, Selamat datang Pak Aris. bentar. Aris nanti akan mencoba untuk menunjukkan RK yang sudah beliau buat. Dan nanti mohon masukannya dari ibu narasumber. Silakan Pak Aris bisa langsung share screen ya. Iya, bentar. Ampun. Belum Pak. Nah, itu Pak Aris. Tuh, sudah kelihatan. Mohon izin Bapak Ibu narasumber untuk menampilkan hasil dari MM yang sudah saya kerjakan. Untuk poin 1 nih Pak Aris. Dari ini saya mengambil 2 RHK saja, yaitu RHK yang pertama terkait meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin. Kegiatan RHK yang kedua ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau impact yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sini saya mengambil 2 kegiatan. Untuk yang RHK, untuk 2 kegiatan jadi jumlahnya 16 poin. Yang RHK kedua meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini juga saya mengambil 2 kegiatan jumlahnya 16 poin. Jadi keseluruhan sudah memenuhi target 32 poin. Jadi ini yang saya ambil minimalnya 32 poin karena ditakutkan nanti saya kurang memenuhi target, makanya saya buat minim. Jadi mohon sarannya jika mungkin ini terlalu sedikit atau mungkin ada standarnya dari pusat ada berapa atau 40 atau berapa, biar nanti bisa saya edit sebelum disetujui oleh ibu kepala sekolah saya. Demikian dari tugas yang saya kerjakan.
Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris atas presentasenya. Sekarang mohon masukannya nggih. Masing Pak Aris biar nggak kebingungan dalam pengertian rekannya. Terima kasih. Pak Aris ini belum disetujui ya? Nggih, Bu. Pak Aris coba naik sedikit Pak. Yang nomor 1 tadi OSP. Berarti Pak Aris ini melaksanakan kegiatan BIMTEK 2 kali ya? Dinaikkan Pak Aris ke poin 1 paragraf 1. Jadi, bisa langsung aja itu karena banyak waktu. Bisa Pak Aris? Nggak apa-apa Pon. Jadi Oh, nanti bisa. nanti penerap Terima kasih Pak Aris. jelas berbakti sebagai kegiatan disiplin positif. Ini nanti bukti pendirinya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Jadi nanti penjenengan dinilai oleh kepala sekolah dengan instrumen dengan rubrik yang ada, itu nanti akan di-upload sebagai bukti dukungnya. Kemudian yang nomor 2 untuk kompetensi ya, untuk kompetensinya berarti Pak Aris ini mengikuti BIMTEK 2 kali nggih Pak Aris ya. 2 kegiatan yang 1 semester 2 kali nggih. Nggih, boleh, yang penting betul-betul realisasi. Yang ketiga, Pak Aris mengikuti peserta pelatihan mandiri. Ini yang di PMN yang Pak Aris ya. Nggih, Bu. Ini sebanyak dua aksi nggih. nyata ngoten nggih 16. Ya. Boleh. Berarti ngaten nggih, saya sarankan saja kalau penjenengan merencanakan 2 aksi nyata, monggo segera dikerjakan nggih, karena waktu untuk validasi ini cukup lama dengan terutama dengan pelaksanaan pengelolaan kinerja guru di PMN ini, otomatis aksi nyata yang sudah terkumpul di PMN ini sangat banyak sehingga penelaah aksi nyata cukup kewalahan ya. Jadi dikhawatirkan nanti validasinya molor, lama, tidak keluar sertifikat, nanti kita akan kesulitan untuk membuktikan sertifikatnya atau bukti dirinya. Jadi saya sarankan segera saja mengerjakan aksi nyatanya itu dan segera diupload aksi nyatanya. Mungkin yang terakhir sudah ya Pak Aris. Ini. Ya, Sudah nggih. Masukan dari saya Pak Aris, kita di gugus 1 yang saya menyebutkan gugus 1 karena ini kegiatan gugus 1. Di gugus 1 ini kondel kita ini sudah melaksanakan webinar Pak Aris seperti hari ini nggih. Seperti hari ini contohnya penjenengan mengikuti webinar. Penjenengan akan memperoleh sertifikat 4 poin Pak Aris. Jadi alangkah lebih baik jika RHK-nya ditambahi dengan mengikuti seminar online, tapi webinar itu 4 poin. Nah, kita upayakan nanti penggerak kombel gugus 1 paling tidak mengadakan webinar semacam ini dengan berbagai narasumbernya paling tidak berapa kali ya, bila memungkinkan 6 kali dalam 1 semester ini. Jadi kita bisa merencanakan mengikuti atau sebagai peserta seminar ya atau webinar itu lebih dari 3, 4, bahkan teman-teman ada yang sampai 6 boleh Pak Aris, boleh 6 kali mengikuti seminar pun boleh, jadi 6 kali 4 24 begitu. Jadi kalau saya sarankan lebih baik, yang saya nggih Pak Aris hanya sekedar share ya, napa-napa. aksi nyatanya
untuk aksi nyatanya, karena sekarang penelaah aksi nyata itu sudah kebanjiran aksi nyata sampai validasinya itu molor-molor seperti itu. Bagaimana kalau misalnya penjenengan rubah ke mengikuti webinar gitu. 2 kali webinar sudah bisa menggantikan satu aksi nyata. Menggantikan betul. Misalnya kita mengikuti 4 webinar begitu saja, penjenengan sudah 40 poinnya nanti ditambah 8. Ya. Webinar dimanapun boleh, artinya penjenengan tidak harus mengikuti di buku 1, semua webinar yang ada di PMM bisa diikuti seperti itu. Siapa tadi yang bertanya tadi, Ibu Sesmala ya, tadi ya, seperti itu. Jadi karena webinar kita ini sudah terdaftar pada PMM, jadi siapapun juga bisa mengikuti, begitu. Dan tentunya pesertanya akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing peserta. Begitu Pak Aris, barangkali nanti bisa ditambahkan. Boleh, kalau misalnya Bu, saya sudah punya celengan ini, sertifikat dari aksi nyata ini, Bu. Oh, monggo, tidak apa-apa. Kalau misalnya memang belum mengerjakan sama sekali, satu aja mungkin kita bisa fokus ke yang lain, begitu. Betul, Pak Aris, Oke Bu, terima kasih atas masukannya. Saya koordinasi dengan kepala sekolah untuk kepercayaan TGK. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Baik. Aris. Terima kasih Pak Aris atas presentasenya. Ini ada satu lagi Bu narasumber yang ingin juga persentase dan minta masukannya dari Bu narasumber. Berikut ini dari perwakilan B1 juga dari SDN Canggu. Bu ini coba untuk mempresentasikan dan minta masukan dari Bu. Silakan Bu ini. Ini wajahnya nggak kelihatan. Silakan Bu. Silakan Bu. Oke, baik. Bu ini sudah muncul. Meningkatkan kompetensi pembelajaran juga. Jadi ada lagi buku substitusi, buku substitusi. Jadi silakan dibaca Bu Eni. Sepertinya Bu Eni ada kendala mikrofon itu, Bapak moderator. Bu ini di unmute. Coba lagi. Suaranya belum terdengar Bu Eni. Benar Bu Kader. Kurang Dengar. Oh nggih. Monggo Bu ini. Bagaimana sampun Bu Nel? Ya, Nggih. Saya izin share screen lagi nggih. ya silakan. Oke, monggo. Bu Leli, saya sharing nggih.
Kalau ini kan menurut informasi untuk yang CGP angkatan 9 itu dimasukkan semester 1. Kemudian barusan Bu Leli memberikan informasi kalau CGP angkatan 9 itu dimasukkan semester 2. Nah, kemarin saya sudah terlanjur memasukkan RHK yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah, Bu Leli. Berarti ini nanti saya ubah nggih, Bu Leli nggih? Bu Eni hanya membuat satu RHK ini kah? Nggih. Kalau ini menurut info kan yang CGP angkatan 9 disuruh memasukkan di semester 1. Semester 1, ya. Ya, mudah-mudahan nanti bulan Juni, akhir Juni sudah keluar ya sertifikatnya ya. Nggih, Bu Kalau Leli. misalnya belum, ini sebenarnya apa namanya, tidak terlalu ketat sih, artinya tidak terlalu ini saklek gitu, Bu. Jadi yang menilai kan kepala sekolah sebenarnya, yang menilai kepala sekolah. Jadi mungkin nanti bisa diupload surat tugasnya, misalnya belum keluar sertifikat, mungkin surat tugasnya penjenengan melaksanakan kegiatan guru penggerak itu bulan apa sampai bulan apa gitu, berarti sudah selesaikan. Kemungkinan begitu Bu Eni. Jadi kalau di semester 1 mungkin seperti itu. Berarti ini saya tidak perlu merubah RHK saya atau bagaimana, Bu Leli? Coba nanti saya konfirmasi pada Kokapten ya. Karena itu tadi artinya Kokapten juga tidak bisa memastikan Bu Eni keluarnya sertifikat angkatan 9 ini diperkirakan kapan gitu. Nanti kalau keluarnya di bulan Juli, berarti tertanggalnya juga Juli. Ya. Nggih. Tapi misalnya misalnya dirubah, nanti ternyata keluarnya bulan Juni, berarti sertifikatnya di bulan Juli. Kalau Bu Kapten tadi maturnya begini sih, dimasukkan di semester 2, misalnya sertifikatnya itu keluar di bulan Juni akhir, tidak apa-apa, tetap diupload di semester 2. Begitu. Atau nanti coba deh kami konfirmasi lebih lanjut ya Bu Eni ya. Nggih. Mungkin Bu Eni bisa sharing juga pada fasilitatornya. Terima kasih banyak Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Firman ini. Bisa menambahkan. Oh, iya Pak. Monggo Pak Firman dari perwakilan SLCC PGRI Kabupaten Mojokerto bisa menambahkan. Silakan Pak Firman. Tadi kebetulan pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke Kokapten yang tadi. Caranya begini, hari ini ada pengumuman dari PP Angkatan 9 bahwa untuk CGP yang Angkatan 9 itu bisa dimasukkan di semester 2 ini. Kalau seandainya nanti belum jelas sertifikat itu keluar di bulan apa, kalau menurut ini masanya agendanya itu di bulan April, tapi biasanya bisa mundur di bulan Mei ataupun Juni. Kalau seandainya kita sudah masukkan di semester 2, ternyata sertifikat itu belum keluar, itu bisa diganti dengan surat tugas. Surat tugas dari BPJP pertama, yang ada daftar nama semuanya itu ditambahi dengan surat tugas loka sama PI. Jelasnya surat tugas loka sama PI yang terakhir. Kalau kemarin di angkatan 9 itu di loka keberapa ya kalau boleh tahu? Kalau angkatan 9 itu insya Allah di loka 4 Bapak. Oke, berarti nanti lokanya itu surat tugas di loka 4 dan surat tugas di PI 4. Itu jadi katanya Kokapten tadi kita tidak kaku kok kalau seandainya memang kita masukkan di semester 2 ini, karena menurut agendanya bahwa terakhir untuk angkatan 9 ini di bulan April, kurang lebih April ataupun Mei. Berarti antara keluarnya itu, kelulusan itu mungkin mundur 1 bulan. Tetapi kalau seandainya sampai di bulan Juni,
belum keluar sertifikatnya, berarti bisa diganti dengan surat tugas. Seperti itu, Bu. Jadi tidak usah dimasukkan di periode selanjutnya, tapi dimasukkan di periode sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Firman atas penjelasannya. Jadi intinya yang diupload surat tugas gitu Pak Firman gitu, bukan ya Bu Leli narasumber tadi. Jadi Surat kalau tugas, piragamnya surat belum keluar tugas, gitu. ya, surat tugasnya aja. Oke, terima kasih Pak Firman gitu atas informasinya tadi. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya? Nah, ini barangkali Bu Leli mau menjelaskan sekalian cara mereset RHK, karena apa ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah terlanjur dan akhirnya ingin merubah, mau bertanya nggak enak, monggo Bu Leli barangkali bisa menjelaskan sesingkat mungkin. Baik, bisa dibantu share screen Pak materinya, cara mereset. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Baik, bisa full screen kah Pak? Atau sudah paling besar ini? Sudah, segini aja ya? Kendala sinyal. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mengalami permasalahan yang harus nggih, artinya ini urgent, mau dirubah begitu. Prosesnya cukup panjang nggih Bapak Ibu, karena itu saya sarankan untuk tidak melakukan riset. Begitu. Jadi prosesnya Bapak Ibu harus mengisi link pengajuan riset terlebih dahulu. Pada link tersebut penjenengan mengisi sesuai petunjuk, kemudian Bapak Ibu diberi kesempatan meriset cuman satu kali, gitu nggih. Ketika panjenengan mengisi identitas pada formulir riset juga tidak boleh salah, nggih, juga tidak boleh salah. Setelah panjenengan mengisi formulir dan dikirim, maka panjenengan menunggu sekitar 3 hari. Menunggu nggih Bapak Ibu.